Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Oktavia dengan NIM 2020901121, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Muhammad Uyun MPC. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selanjutnya, pengertian psikologi dan pendidikan. Psikologi yang berarti ilmu jiwa. Psikologi adalah ilmu yang pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Sejarah singkat psikologi pendidikan. Sejarah khusus yang mengungkapkan secara luas tentang psikologi pendidikan. Hal ini terbukti karena kebanyakan karya tulis yang mengungkapkan riwayat hidup psikologi pendidikan itu sendiri masih sangat langka. Sekarang semakin dewasa usia psikologi pendidikan, semakin banyak pakar psikologi dan pendidikan untuk mengembangkannya. Pesatan perkembangan psikologi pendidikan adalah semakin banyaknya ragam cabang psikologi dan aliran pemikiran psikolog yang turut berkiprah dalam riset-riset psikologi pendidikan. Selanjutnya, objek psikologi pendidikan ada dua. Yang pertama, siswa. Siswa yaitu orang-orang yang belajar termasuk pendekatan strategi, faktor, dan mempengaruhi dan prestasi yang tercapai. Yang kedua ada guru. Guru yaitu orang-orang yang berkewajiban atau bertugas mengajar termasuk metode, model, strategi yang berhubungan dengan aktivitas penyajian materi pelajaran. Selanjutnya ada cakupan psikologi pendidikan terbagi menjadi 7. Yang pertama ada hereditas, kedua lingkungan, ketiga grow, keempat proses, kelima hakikat, yang keenam faktor belajar, dan yang ketujuh pengukuran. Manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama, peka terhadap perilaku manusia yang perlu belajar. Yang kedua ada mengatasi masalah yang muncul di kalangan siswa, dan yang ketiga memahami gejala yang ditimbulkan siswa dalam proses mengajar. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan siswa dalam diri pribadi manusia, baik yang jasmania maupun yang rohaninya. Terdapat dua bagian yang berbeda. Sebagian kondisi yang menjadikan pribadi manusia berubah menjadi ke arah kesempurnaan. Adapun dua bagian kondisional pribadi manusia itu meliputi yang pertama ada bagian pribadi material yang kuantitatif, dan yang kedua ada bagian pribadi fungsional yang kualitatif. Nah, pertumbuhan manusia. Peristiwa pertumbuhan pribadi manusia bertolak dari peristiwa awal herediter. Manusia terbentuk dari material yang lemah. Material yang dimaksudkan adalah material genetis. Pertumbuhan genetis manusia tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan genetis pada hewan, karena keduanya merupakan organisme. Setiap organisme tumbuh dari keadaan sederhana dengan satu sel tunggal menjadi banyak sel dan membentuk organisme yang disusun sangat kompleks. Manusia secara genetis mula-mula terjadi dari satu sperma dan satu sel telur. Satu sperma masuk ke sebuah telur dan satu individu baru mulai membentuk diri. Kehidupan awal dari individu sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu, yaitu wanita yang
teratur. Pertumbuhan merupakan proses yang berkesinambungan mulai dari keadaan sederhana sampai pada keadaan yang kompleks. Yang ketiga, perkembangan. Perkembangan merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi materi, melainkan pada segi fungsional. Dari uraian ini, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan kualitatif dari fungsi-fungsi. Selanjutnya ada hukum-hukum perkembangan. Hukum perkembangan terbagi menjadi 8. Yang pertama, perkembangan adalah kualitatif. Perkembangan tidak mengenai materi, melainkan mengenai fungsi. Keilmuan di atas bahwa perubahan fungsi tidak terjadi secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif. Dengan demikian, perkembangan itu adalah kualitatif. Kedua, perkembangan sangat dipengaruhi oleh proses dan hasil dari belajar. Dengan belajar, orang memperoleh pengalaman. Yang ketiga, dengan bertambahnya usia, maka pertumbuhan seseorang berlangsung terus menuju pada tingkat kematangan tertentu pada fungsi-fungsi jasmaninya. Yang keempat, masing-masing individu mempunyai tempo perkembangan yang berbeda-beda. Dalam keadaan normal, perkembangan seseorang berlangsung dalam tempo tertentu, yang tidak mesti sama bila dibandingkan dengan tempo perkembangan orang lain. Yang kelima, dalam keseluruhan perkembangan setiap individu mengikuti pola umum yang sama. Setiap individu berkembang dengan mengikuti pola umum yang sama, karena masing-masing individu memiliki materi serta fungsi-fungsi yang sama untuk tumbuh. Yang keenam, perkembangan dipengaruhi oleh hereditas dalam lingkungan. Faktor hereditas dan lingkungan sama-sama penting bagi perkembangan individu. Yang ketujuh, ada perkembangan yang lambat dan dipercepat. Penyakit, tekanan batin, kekecewaan, keputusasaan, dan memasakbodohkan diceritakan oleh individu dapat mengakibatkan keterlambatan perkembangan pribadinya. Dan yang ke-8, yang terakhir, perkembangan meliputi proses individualisasi dan integrasi. Meskipun pola tingkah laku individu pada mulanya bersifat umum, namun dengan majunya pertumbuhan terjadilah perkembangan masing-masing fungsi yang tidak bersamaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan secara umum dapat digolongkan menjadi 3 pendapat yang mempengaruhi perkembangan, yaitu pertama, pendapat ahli yang mengikuti aliran nativisme, yang kedua, pendapat ahli yang mengikuti aliran empirisme, dan yang terakhir, ketiga, pendapat ahli yang mengikuti aliran konvergensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dari